Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kembali lagi di channel Maira Yasin, channel sederhana, semoga saja bermanfaat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan akan membahas tentang perkembangan Islam di wilayah-wilayah Indonesia. Melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya, yaitu tentang sejarah dan teori masuknya Islam di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pembahasan kita hari ini tentang perkembangan Islam di wilayah-wilayah Indonesia. Kita akan masuk ke perkembangan Islam di wilayah-wilayah Indonesia. Akan kita bahas beberapa wilayah perkembangan Islam di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan di wilayah Maluku. Tapi sebelumnya kita flashback ke belakang. Secara umum, masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dengan kemunculan bandar-bandar dagang yang ada di berbagai negara, termasuk Gujarat, Persia, Arab. Jadi para pedagang itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat juga di video sebelumnya, peta perdagangan Indonesia memang merupakan sebuah wilayah yang menjadi jalur atau lalu lintas para pedagang. Oleh karenanya, Islam yang ada di Indonesia ini merupakan hasil dari interaksi para pedagang Muslim yang bermukim di wilayah Indonesia. Kita akan masuk kepada perkembangan Islam di wilayah Sumatera. Sumatera adalah merupakan pulau pertama yang bersentuhan dengan agama Islam. Hal ini dikarenakan karena letak Sumatera yang berada di ujung barat Indonesia dan menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai negara. Dan para pedagang dari Timur Tengah juga termasuk yang memanfaatkan berbagai aktivitas, antara lain adalah berdakwah. Setelah Islam berkembang, muncullah kerajaan Samudra Pasai di Sumatera. Pendiri sekaligus raja pertamanya adalah Malikus Saleh, yang sebelum menjadi raja bernama Murah Site atau Murah Silu. Ia masuk Islam setelah bertemu Syekh Ismail. Selain kerajaan Samudra Pasai, juga terdapat kerajaan Aceh yang terletak di Kota Raja Banda Aceh. Siapa pendirinya? Yaitu Ali Mughayat Shah. Adapun sultan yang terkenal pada masa Kesultanan Aceh adalah Sultan Iskandar Muda. Itu adalah perkembangan Islam di Pulau Sumatera. Kemudian kita akan membahas lagi perkembangan Islam di Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan dari wilayah Malaka. Islam masuk ke Pulau Jawa melalui pesisir utara. Bukti awal masuknya agama Islam di Pulau Jawa adalah dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Siapa itu Fatimah binti Maimun bin Hibatullah? Kita akan bahas sedikit. Fatimah itu
Sebelumnya kita akan bahas dulu desa Leran. Leran atau Liran itu adalah nama sebuah tempat di Persia. Demikian pula dengan nama Hibatullah, merupakan nama sebuah wangsa atau dinasti yang berkuasa di Liran. Apa artinya? Dengan demikian, Fatimah adalah cucu penguasa atau raja di Liran, Persia. Dari data tadi, berarti dapat kita simpulkan bahwa di Gresik itu memang sudah ada kelompok Muslim. Hal ini beralasan. Kenapa? Sebab Fatimah sebagai putri bangsawan tadi pasti tidak datang seorang diri, pasti berkelompok atau rombongan, membawa rombongan. Tidak mungkin seorang putri bangsawan itu datang seorang diri. Kemudian lagi di Trowulan dan Pralaya, Kecamatan Mojokerto, juga ditemukan ratusan makam Islam kuno yang bertuliskan aksara Jawa kuno. Kemudian lagi kita akan bahas wilayah ketiga, yaitu perkembangan Islam yang ada di Kalimantan. Di Kalimantan ini kita akan bagi pembahasannya menjadi perkembangan Islam di Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Adapun di Kalimantan Barat, Islam mulai tersebar di Kalbar itu bermula di daerah Pontianak, dan tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di sana adalah seorang bangsawan Arab yang bernama Sultan Syarif Abdurrahman pada abad ke-18. Dan setelah berhasil menyebarkan agama Islam, ia pun menjadi penguasa di Pontianak. Sultan Syarif Abdurrahman juga menyebarkan agama Islam sampai ke daerah pedalaman. Pada saat ini kita masih bisa menyaksikan peninggalan dari Sultan Syarif Abdurrahman, yaitu masjid, makam, dan istananya. Kemudian di Kalimantan Tengah, penyebaran Islam di Kalteng itu dimulai dari daerah Kota Waringin, dan tokoh yang berperan penting dalam penyebarannya adalah Ki Cede. Siapa itu Ki Cede? Ki Cede itu adalah seorang ulama pengikut Pangeran Adipati Antakusuma dari Kesultanan Banjarmasin. Jadi Ki Cede itu dulu mengembara Kota Waringin pada abad ke-18 dan mendirikan sebuah masjid. Bahkan penduduk setempat itu memberi nama masjidnya itu namanya Masjid Ki Cede. Masjid tersebut sampai sekarang masih tegak berdiri. Itu mungkin salah satu peninggalan daripada tokoh yang telah menyebarkan Islam di Kota Waringin, yaitu Ki Cede. Kemudian perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Agama Islam tersebar di Kalsel itu, yaitu di Banjar. Penyebaran agama Islam di Banjar bersifat politis dan resmi. Umumnya proses tersebut mulai dari pemimpin atau rajanya terlebih dahulu, baru kepada masyarakat secara umum. Jadi kebiasaannya, kalau rakyat itu melihat para pemimpin atau rajanya, pemimpinnya masuk Islam, maka biasanya rakyatnya pun beramai-ramai memeluk agama Islam juga, jenis panutan. Karena pemimpinnya masuk Islam, maka rakyatnya pun juga berbondong-bondong masuk Islam. Atau sedikit bercerita tentang Islamisasi penduduk di Kalimantan Selatan itu terjadi setelah perang antara Putra Mahkota dan Raja Kerajaan Banjarmasin. Pada waktu perang tersebut, Kerajaan Banjarmasin itu masih bercorak Hindu. Pada tahun 1595, Raja Tumanggung memerintahkan Kerajaan Banjarmasin Raja Tumanggung itu memerintah Kerajaan Banjarmasin dengan kejam. Adapun kemanakannya yang bernama Pangeran Samudra itu sangat tidak suka dengan tindakan pamannya yang tadi sangat kejam itu. Bahkan Pangeran Samudra juga didukung oleh sebagian rakyat yang akhirnya mereka memberontak. Pada perang tersebut, Pangeran Samudra tidak dapat mengimbangi kekuatan tentara Kerajaan Banjar. Jadi mereka tidak sanggup dan akhirnya meminta bantuan kekuatan dari Kerajaan Demak. Jadi pada waktu itu Kerajaan Demak merupakan kerajaan terbesar di Pulau Jawa.
Setelah itu bersambut dengan baik. Setelah diminta bantuan, Sultan Demak pun bersedia membantu Pangeran Samudra dengan syarat Pangeran Samudra dan seluruh pengikutnya harus masuk Islam. Namun hal itu tidak memberatkan. Maksudnya dalam arti Pangeran Samudra langsung menyetujui persyaratan itu, lalu dikirimlah tentara Demak ke Banjarmasin. Bahkan itu juga diikuti oleh seorang khatib yang bernama Dayan. Dan akhirnya dalam serangan itu Pangeran Tumanggung dapat dikalahkan berkat bantuan dari Kerajaan Demak. Pangeran Samudra akhirnya diangkat menjadi raja dan memperoleh gelar Sultan Suryansah. Dan Sultan Suryansah ini memerintah sekitar 25 tahun dari 1595 sampai dengan 1620 Masehi. Itulah sejarah bagaimana Islam bisa berkembang di daerah Kalimantan Selatan. Kemudian dari Kalimantan Timur, penyebaran Islam di Kalimantan Timur terjadi pada masa Kutai, yaitu pada masa pemerintahan Raja Mahkota tahun 1575 dan sampai 1610 Masehi. Agama Islam masuk ke kerajaan Kutai dari Makassar yang dibawa oleh dua orang penyiar agama dari Minangkabau yang bernama Tuan Haji Bandang dan Tuan Haji Sunggang Parangan. Kemudian kita akan masuk lagi kepada pembahasan perkembangan Islam yang ada di Sulawesi. Sejarah masuknya Islam di Sulawesi dimulai dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa kerajaan di sana, diantaranya Goa, Talo, dan Bone. Dan yang awal memeluk Islam adalah raja dan masyarakat Goa Talo. Islamisasi itu adalah pengislaman. Pengislaman dimulai dari raja-rajanya yang kemudian raja memerintahkan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Artinya disuruh secara massal, diperintahkan oleh rajanya agar seluruh rakyatnya mengikut atau menganut atau memeluk agama Islam. Walaupun secara perseorangan, artinya tanpa di luar daripada perintah raja tadi, secara individu, secara kesadaran masing-masing, itu agama Islam sudah ada di daratan Sulawesi Selatan jauh sebelum 1603 Masehi. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah perkembangan Islam yang ada di Maluku. Pada masa kedatangan Islam, pulau-pulau penting di Maluku, bukan di bagian selatan seperti Ambon, Banda, dan Seram. Ya, kalau dulu itu adalah bagian utara, di bagian utara, bukan di bagian selatan. Yakni di mana? Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Dan pada abad ke-8 datang 4 orang mubaligh dari Irak. Yakni siapa orangnya? Adalah Syekh Mansur, Syekh Yakub, Syekh Amin, dan Syekh Umar. Dan proses penyebaran di Maluku tidak lepas dari adanya jalur hubungan pelayaran Malaka, Jawa, dan Maluku. Itulah mengapa di Maluku Islam bisa berkembang di Maluku, karena di Maluku juga tidak lepas dari adanya jalur hubungan pelayaran dari Malaka, Jawa, dan Maluku. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas hari ini. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat.